salat jenazah perlu ganjil seperti 1, 3, 5. Apakah ada dalilnya? Hadirin dan hadirat, terdapat dalil yang sahih. Hadis derajatnya baik hasan dari Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Man shalla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba." Siapa yang salat jenazah terdiri dari 3 saf, wajib baginya mendapat syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Itu sebabnya apabila kita ada 9 orang, walaupun buat satu saf boleh, tapi sebaiknya kita buat 3. Di belakang imam itu 3 saf pertama, 3 saf kedua, 3 saf yang ketiga. Dan tak semestinya 3, pokoknya ganjil. Kalau dalam Masjidil Haram Mekah macam mana pula hanya 3 saf. Seeloknya bilangan saf itu ganjil jika memungkinkan. Mengapa ganjil? Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7 bila ramai. Sebab Nabi ada menyebut, siapa yang salat jenazah itu 100 orang, ada riwayat 40 orang, wajib baginya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Makin banyak yang salat makin bagus. Tapi bila ditanya mengapa witir bilangan ganjil, sebab Nabi bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Allah itu esa 1, itu kan ganjil. Dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itu sebabnya bila kita berpuasa, kita disuruh supaya makan kurma dalam bilangan ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Wallahu a'lam. Soalan berikutnya. Pak Ustaz, ada seorang ustaz berkata, jangan biarkan sarang selawah meliputi bahagian sudut rumah. Selawah barangkali laba-laba. Sarang laba-laba, jangan biarkan. Jangan menyapu pada waktu malam, menyapu sampah. Juga jangan buang sampah pada waktu malam, sebab semuanya itu penyebab sempit rezeki. Hadirin dan hadirat, jawaban Ustaz, itu semua khurafat. Keyakinan semacam itu boleh merosakkan akidah. Jangan percaya. Macam dulu-dulu kita pernah sebut. Jangan potong kuku sebelah malam. Jangan menyapu sebelah malam. Nanti mati ibu kamu. Tak sayang ke? Padahal tujuannya, jangan potong kuku pada waktu malam, gelap. Takut terpotong pada jari. Tapi diberi amaran, nanti ibumu akan mati. Padahal tidak ada penghalang untuk seseorang itu mati siang ke malam ke pagi ke petang ke. Lalu dinasihati anak seperti itu, boleh rosak akidahnya. Itu namanya tasya'um. Kita mereka-reka sesuatu dan hubung kaitkan dengan sempit rezeki. Jangan. Itu boleh merosakkan akidah. Sebagaimana amalan orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak kahwin
pada bulan Syawal. Kata mereka, kawin pada bulan Syawal tak elok. Hadirin dan hadirat, bulan Syawal dikatakan bulan yang tak elok. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Akhirnya Aisyah menjadi isteri baginda yang paling baginda cintai. Minta maaf, Abdullah Yasin juga mengawini isteri pada 7 hari bulan Syawal. Seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, so far so good. Ini semua amal-amal jahiliyah. Disebabkan karena kekurangan ilmu. Pak Ustaz, jika kita tinggal di luar negara, negara tidak ada bank Islam. Lalu bank tersebut memberi faedah, interest, riba terhadap uang simpanan kita. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Riba yang kita perolehi sedangkan kita simpan di bank-bank konvensional di luar negara. Hadirin dan hadirat, ayat 175 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Hukum riba tak kira dalam Malaysia ke, di luar negara ke, riba tetap riba dan haram hukumnya. Cuma di Malaysia barangkali kita ada alternatif, ada pilihan sebab ada bank Islam. Malah ada bank-bank yang bukan bank Islam pun ada peruntukan Islamik. Ada Islamic loan. Ada simpanan tapi cara Islam. Mereka akan bagi keuntungan tanpa menetapkan berapa peratus. Itu boleh. Oleh sebab itu, di mana saja kita berada, riba tetap riba. Nah, apa yang patut kita lakukan terhadap duit riba, Pak Ustaz? Seperti yang Ustaz katakan, cara mengeluarkan duit ini, membelanjakan duit, ada 2 cara. Ada namanya taqarrub, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti zakat, seperti wakaf, infak, untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan rumah anak yatim, untuk membina hospital Islam. Mengharap ganjaran daripada Allah, itu namanya taqarrub. Ada satu lagi namanya takhallus, untuk melepaskan saja duit yang ada pada kita, yang duit tersebut haram, atau tidak patuh syariah. Ya, itu istilahnya hari ini. Kalau kita bagi kepada pihak-pihak tertentu, sama ada ingin membuat sumur di tempat yang tidak ada air, membuat jalan raya, membuat tandas awam, atau untuk kepentingan apa saja. Tapi dengan tujuan untuk melepaskan saja, itu makna takhallus, tidak mengharap ganjaran pahala dari Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak terima kecuali sesuatu dari sumber yang baik-baik. Itu penjelasannya. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, kiranya ada kawan non-Muslim meninggal dunia. Ustaz pernah katakan, kita dibolehkan untuk ucap takziah atau ziarah
sebagai tanda simpati. Pertanyaan saya, boleh tak kita bagi kalungan bunga sebagai tanda simpati? Hadirin dan hadirat, kita menyebut bila kematian orang kafir, lalu mulut kita menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menurut kebanyakan ulama, hukumnya boleh. Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah. Apabila kamu ditimpa musibah, hendaklah kamu ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak semestinya sempena kematian. Apa-apa jenis musibah. Oleh sebab itu bila kita ada kawan baik, baik sungguh, selalu tolong kita. Begitu dengar dia mati, kita boleh ucap. Ustaz cenderung pada pendapat ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tidak bercanggah pun dengan makna ayat. Kita semua adalah milik Allah. Betul tak? Milik Allah bukan hanya orang Islam. Orang kafir pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita akan balik menemui Allah untuk dihisap. Allah hisap bukan hanya orang beriman. Orang kafir juga Allah akan hisap. Tidak salah. Cuma dalam menyatakan simpati kita terhadapnya, kita sumbang sesuatu. Sebagaimana kebiasaan kita nyatakan dalam bentuk kalungan bunga. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, bagi ustaz sebaiknya janganlah, sebab itu sudah meniru-niru cara orang kafir. Sebaiknya jangan. Tapi sekedar memberi sedikit sumbangan pada familinya, apalagi dia bukan family yang kaya raya, tidak ada salahnya. Menjenguk dia, nyatakan kita juga turut bersedih dengan kematiannya, tidak salah. Tapi bila ditanya tentang kalungan bunga, Ustaz punya pandangan sebaiknya tidak. Sebab dalam Islam sendiri, tidak ada istilah terhadap kematian itu kita tabur bunga, kita tabur beras, kita siram air. Itu bukan dari Islam. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan ini agak panjang sedikit. Seseorang yang jaga ayahnya semasa hidup, Ustaz sebut secara ringkas, sedangkan adik-beradik lain tak peduli. Tak disebut ya, mengapa tak peduli. Tapi yang jelas, yang ambil berat ni seorang adik. Termasuklah biaya untuk mengurus ayah. Kemudian ayah pun meninggal. Yang meninggalkan pusaka kebun. Tak lama kemudian kebunnya menghasilkan hasil yang banyak. Lalu anak yang menjaga ayah tadi itu, boleh tak klaim, boleh tak menuntut supaya dibayar pengorbanannya dari sudut keuangan itu? Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dialah yang sungguh-sungguh. Dan biayanya cukup banyak barangkali.
boleh tak anak yang menjaga ayah itu minta daripada harta pusaka tersebut karena dia ingin menuntut biaya yang telah dia keluarkan? Hadirin dan hadirat, bagi pandangan Ustaz, tak boleh. Faraid itu sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran, sunnah Nabi. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, isteri sekian, suami sekian. Sudah ada ketetapan itu, tak boleh dirubah. Cuma kita harapkan, bila harta itu banyak, untuk diagih-agihkan. Anak-anak yang tidak jaga langsung mak bapak, perlulah fikirkan pengorbanan salah seorang dari mereka untuk ayah mereka ketika sakit. Apa salahnya mereka yang tidak memelihara ayah pakat supaya dalam jumlah sekian serahkan kepada salah seorang saudara yang memelihara ayah tadi, yang diperkirakan sekian tahun itu berapa pengorbanannya. Nah, itu cara yang paling baik. Bukan dengan cara menuntut ganti rugi. Sebab Ustaz bimbang dia jadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas lillah. Tetapi apabila adik-beradik yang lain yang tidak berkesempatan dengan rela hati kumpul bahagian masing-masing, lalu dalam jumlah sekian serahkan kepada adik atau salah seorang yang tadinya menjaga ayah dengan begitu sempurna. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Bukan dengan cara menuntut ganti rugi. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk pagi ini, disampaikan atau dikirim pada Ustaz sebuah hadis Nabi muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu selanjutnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tihi, man yastaghfirni fa aghfiru lahu." Allah tanya. Ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, mungkin jam 3, jam 4, jam 5, Allah bertanya dengan 3 pertanyaan. Siapa gerangan yang berdoa kepada aku supaya aku kabulkan doanya? Siapa yang memohon kepada aku pada waktu ini supaya aku kabulkan permohonannya? Wa may yastaghfiruni, siapa yang ingin minta ampun padaku supaya aku ampunkan dosa-dosanya? Pertanyaan dari jemaah, mengapa Pak Ustaz Allah sebut 3 perkara itu dalam bentuk pertanyaan? Nah, Ustaz tadi disebut pada awal-awal lagi. Apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada Nabi itu benar sama dengan orang yang buta? Kita tadi dah sebut. Pertanyaan itu
untuk menyatakan ingkar. Tidak sama. Tadi Ustaz ada sebut faedah pertanyaan dalam Al-Quran paling kurang ada 10 matlamat atau tujuan. Tujuan lain antara lain untuk menghina. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata ulama tafsir, ayat itu Allah ingin menghina orang yang tidak mau tambah ilmu. Nah, ada lagi pertanyaan yang tujuannya untuk menyatakan perkara itu penting. Untuk menyatakan perkara itu penting. Ustaz buat contoh. Dalam surat Saf Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Jadi orang-orang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjukkan satu cara supaya kamu boleh terhindar daripada azab api neraka? Allah nyatakan dalam ayat itu kepada orang beriman dalam bentuk pertanyaan, maukah kamu sekalian, sebagaimana sabda Nabi tadi, maukah kamu sekalian, para sahabat, akhlak yang paling mulia bagi penghuni dunia dan penghuni akhirat? Pertama, menghubungkan silaturahim, walaupun orang tersebut ingin memutuskannya. Memberi sesuatu kepada orang lain, walaupun orang itu lokek, bakhil, kedekut. Yang ketiga, memaafkan penganiayaan orang lain, walaupun orang tersebut terus saja menzalimi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam bentuk maaf, sebutkan pada sahabat dalam bentuk pertanyaan, maukah kamu sekalian menunjukkan perkara itu perkara yang sangat mustahab. Sebagaimana pertanyaan Allah di dalam ayat tadi. Orang-orang beriman, maukah kamu sekalian aku beritahu cara yang paling tepat untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih? Lalu Allah jawab pada ayat berikut, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama sekali kamu hendaklah beriman pada Allah dan Rasul, bab iman, akidah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu mesti bersungguh-sungguh pada jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Ini maknanya amal saleh. Sedekah ke, salat ke, puasa ke, naik haji ke, infak ke, wakaf ke, ini dia. Dengan kata lain, kamu mesti mantapkan iman, kamu mesti pertingkatkan amal saleh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu sekiranya kamu tahu. Mengapa dalam bentuk pertanyaan? Jawabannya sama dengan pertanyaan Allah tadi. Kata Nabi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dan itu berlaku setiap malam. Lalu Allah bertanya, siapa di antara kamu yang ingin berdoa, memohon padaku, supaya aku kabulkan permohonannya? Siapa yang punya hajat, supaya aku penuhi hajatnya? Siapa yang ingin minta ampun, supaya aku ampunkan dosa-dosanya? Pertanyaan-pertanyaan Allah itu menunjukkan perkara itu perkara yang paling mustahak untuk kita utarakan, panjatkan kepada Allah pada sepertiga akhir malam. Itu sebabnya Ustaz masih teringat lagi. Barangkali kita masih ingat. Allah yarham Syekh Ali Jabir. Orang Arab tapi kawin dengan orang Indonesia, duduk di Indonesia, meninggal tahun lepas, kalau tak salah, atau awal tahun ini. Apa kata beliau?
setelah menyebut tentang kehebatan salat malam. Memang hebat pun. Sebab sabda Nabi, salatul lail afdalus salah ba'dal maktubah. Salat malam adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu. Sehingga dikatakan salat malam itu da'bus salihin. Salat malam itu ciri-ciri orang-orang saleh. Lalu apa kata Syekh Ali Jabir rahimahullah? Kalau Allah Subhanahu wa taala panggil salat fardu melalui azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang memanggil kita agar melakukan salat fardu itu adalah muazzin yang kita selalu sebut Bilal. Tapi yang bertanya, yang meminta supaya kita berdoa, mohon ampun kepada Allah, mengajukan permintaan kepada Allah apa yang kita hajat. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Dia sendiri yang mengimbau. Orang-orang yang bangkit pada sepertiga akhir malam, siapa di antara kamu yang ingin mohon ampun padaku? Mohonlah sekarang, aku akan ampunkan. Siapa yang ada hajat, mintalah sekarang, aku kabulkan hajatmu. Bagi siapa yang berdoa untuk apa saja doa, aku akan kabulkan. Allah sendiri. Allah sendiri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bukan melalui Nabi yang cakap, fayaqul. Setelah Allah itu turun, Allah sendiri yaqul, berfirman, siapa yang memohon padaku supaya aku kabulkan permohonannya? Siapa yang punya hajat supaya aku kabulkan hajatnya? Siapa yang punya dosa lalu mohon diampuni agar aku ampun? Allah sendiri yang offer. Itu kata Allah yarham Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah ampunkan beliau, tempatkan beliau di tempat yang elok di sisi Allah. Syekh Ali Jabir. Cukup banyak ceramah-ceramah yang berfaedah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada